Halo semua, hari ini Kak Ali mau ngejelasin tentang penerimaan Taruna-Taruni Akademi TNI tahun 2024 ya. Jadi untuk tahun ini AAL, Akmil, sama AAU itu satu pintu ya. Jadi nggak bisa misalkan saya daftarnya Akmil, saya daftarnya AL, saya daftarnya AU, itu nggak bisa. Jadi memang semuanya digabung untuk tahun ini. Kita lanjut aja ke alokasi ya. Nah ini adalah alokasi kuotanya ya. Untuk Taruna Taruni itu totalnya kalau Akmil atau TNI AD itu 431, AL 214, AU itu 150. Jadi jumlahnya totalnya adalah 749. Pria untuk AD itu 411, kalau AL-nya 204, terus TNI AU-nya 110. Jadi totalnya 755. Nah, sedangkan Taruni ini sedikit ya kalau Taruni ya itu 20, jadi totalnya adalah 40. Kenapa kalau AL lebih sedikit? Memang dari pusatnya seperti itu ya. Kalau misalkan untuk Taruni, AL sama AU memang lebih sedikit, jadi Akmil memang lebih banyak gitu. Tapi ini kuotanya bukan kuota nasional, tapi biasanya kuotanya kuota per daerah. Nah, biasanya kalau yang Taruni perempuan itu dari per daerah itu diambil satu atau dua gitu. Jadi memang lebih sedikit gitu dari tiap provinsi ya biasanya. Nah, harus ini ada kegiatannya. Kita kesini aja, memang yang lebih jelas. Untuk dapetin PPT ini ada di website resminya ya, untuk pembuka pendaftaran Akademi TNI, gitu ada di website resminya. Nah, pendaftaran eh, itu dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 April ya. Jadi nanti mulai pendaftaran itu adalah 1 April. Jadi 1 April itu mulai pendaftaran untuk Akademi TNI. Ya, tapi Akademi TNI-nya itu untuk Akmil, AL, dan AU itu digabung, ya. Tidak lagi terpisah seperti sebelumnya. Terus ada Rikmin awal dan cyber. Maksud dari Rikmin awal sama cyber ini adalah pemberkasan. Misalkan ada nama di ijazah salah gitu. Ada di sini nama ijazahnya salah, itu harap segera diperbaiki ya, atau minta surat keterangan nama, salah nama dari sekolah gitu, atau dari kecamatan gitu, misalkan KTP ya. Terus ada cyber, yang dinamakan cyber ini adalah untuk checking media sosial, misalkan di media sosialnya sering ngomong kotor gitu, atau nulis kata-kata yang tidak pantas, itu hati-hati ya. Jadi masih mending misalkan pernah gitu ya, tolong dikondisikan saja. Lalu ada TKD. Ya, TKD nanti akan saya jelaskan di bawah ya untuk lebih detailnya. Yang jelas TKD itu ada TPA ya modelnya, terus ada TKP, terus ada TWK. Kalau TKP itu tes kepribadian, itu kayak eh, misalkan kayak tes kedinasan gitu. Terus ada TWK, tes wawasan kebangsaan atau PPKN lah di sini. Terus ada tes psikologi ya, itu akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Mei ya. Berarti ini setelah Lebaran. Nah, tes psikologinya itu ada kecerdasan, kepribadian, kecermatan, sama daya ingat. Dan ini sistemnya adalah CAT ya, sistemnya dia CAT. CAT. Kemungkinan ini menggunakan tesnya dari diskusi AU biasanya yang CAT, karena biasanya kalau diskusi AD sama AL itu beberapa masih pakai manual, sedangkan ini ketentuannya CAT semua. Jadi mungkin nanti lebih banyak ke diskusi AU. Terus kesehatan itu tanggal 17 sampai tanggal tanggal 22 ya Mei ya, ini tes kesehatan. Kesehatan satu itu kesehatan luar ya, misalkan kayak mata gitu itu dicek ya, mata minus, terus gigi gitu ada yang bolong atau enggak gitu, terus tinggi badan dan lain-lain. Jasmani juga ini nanti dicek ya, kayak push up gitu, terus renang dan lain-lain. Ini dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Mei. Lalu ada yang namanya mental ideologi. Mental ideologi ini lebih ke ada dua ya, ada tulis sama wawancara. Tulis plus wawancara. Jadi lebih ke ditanya seputar kewarganegaraan kita. Misalkan setuju nggak kalau misalkan Indonesia Pancasila diganti gitu. Ideologi bahasa Indonesia Pancasila diganti dengan ideologi komunis misalkan. Seperti itu ya contohnya ya. Itu seperti apa gitu. Terus habis itu ada kesehatan dua ini lebih ke kesehatan dalam ya, sama kayak swab biasanya. Kesehatan dalam kayak misalkan tes urin gitu, tes darah,
Terus habis itu juga ada yang namanya kesehatan keswa ya, atau kesehatan jiwa. Nah, itu ada 500 soal ya. Kita suruh ngerjain di situ. Terus ada Rikmin lagi ya. Rikmin lagi, terus habis itu ada Pantohir di daerah. Jadi nanti ada, kita ke Pantohir daerah. Ya, setelah selesai di Pantohir daerah, itu baru nanti ada ujian di pusat ya. Nah, terdiri dari 1.193 orang gitu, atau terdiri dari 40 kelompok ya nanti di sini. Jadi nanti yang dikirim ke pusat adalah 1.193 orang. Nah, apa aja sih kegiatannya? Ini di bulan Juli ya nanti ya, di bulan Juli untuk meeting ini. Ada kesehatan ya, jadi kan nanti di terulang lagi ya kesehatannya ya. Terus ada jasmani yang abu-abu ini jasmani ini berarti yang abu-abu ini jasmani, tanggal pokoknya ini ya, in jasmani ini ada nilai-nilainya. Terus ada MI mental ideologi ini, terus sama psikologi. Biasanya ini psikologinya psikologi lapang ya, bisa tulis bisa lapang. Kalau psikologi lapangan itu lebih ke games ya, sama ada mungkin ada psikologi tulisnya kayak menggambar orang, menggambar pohon, tes koran biasanya. Jadi nanti ini biasanya di pusat. Dan biasanya kalau di pusat itu tes pesinya manual. Nah, terus ada akademik. Akademiknya apa aja sih akademiknya itu? Nah, akademiknya ada bahasa Inggris, ya, ada matematika, bahasa Indonesia, terus ada fisika, kimia, biologi. Fisika, kimia, biologi. MTK Indo, fisika, kimia, sama biologi biasanya. Antara inilah. Jadi ada bahasa Inggris, ada matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi. Kak, kalau pengetahuan umum ada nggak? Pengetahuan umum nggak ada. Pengetahuan umum itu dia masuk ke, mungkin masuk ke wawasan kebangsaan ya. Mungkin ada beberapa soal di wawasan kebangsaan gitu. Lanjut lagi. Ini tahapan seleksinya ya. Nanti bisa dibaca pendaftaran validasi cek TKD ya. Nah, TKD ini hati-hati ya. Ini TKD-nya. Lanjut lagi ya. Nah, bisa melalui website sini ya pendaftarannya ya. Rekrutmen TNI mil.id. Ini ada keterangannya. Tuh. Jadi nanti bisa dicek ya di sini ya keterangannya ya. Gitu. Lalu pendaftarannya ini tempat pendaftarannya. Nah, untuk TKD itu nilai tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari 30 soal, total poinnya 150. Jadi per poin itu 5 gitu. Gitu ya. Terus ada TIU 35 soal, total poinnya 175. Terus ada 4 TKP ada 45 soal, 225 poin. Berarti totalnya itu sekitar 110 ya, 110 soal itu. Nilai total minimal ada 311 dari 550 poin gitu. Kecuali untuk wilayah timur atau Indonesia bagian timur 286. Ini nilai passing grade-nya. Wawasan kebangsaan nilainya 65, TIU itu 80, TKP itu 166. Jadi kalau misalkan di bawah passing grade, contoh ya, misalkan wawasan kebangsaan nilainya 80 misalkan. TIU nilainya 90, misalkan TKP-nya 150, itu otomatis nggak lolos gitu. Ya, jadi memang 3 kriteria ini harus terpenuhi semua. 3 kriteria ini ya harus terpenuhi semua. Tapi kalau misalkan sudah terpenuhi, maka nanti akan ada perankingan. Nah, itu yang biasanya bikin was-was itu adalah perankingannya. Jadi diambil berapa gitu dari perankingannya gitu, seperti itu. Nah, terus psikologi ya. Lokasi psikologi, ada psikologi, ada mental ideologi, ada kesehatan, jasmani, ini juga bisa dibaca chatnya, PPT-nya persis seperti ini. Nah, ini tingkat pusat, psikologi organ dalam, akademik, Diknas. Diknas itu maksudnya bagaimana? Diknas itu biasanya ini namanya yang pelajaran-pelajaran yang kayak di sekolah gitu. Ya kayak pelajaran ujian lah, ujian sekolah gitu, maksudnya seperti itu.
Nah, ini rasionya ya, rasionya. Misalkan total 35.000 peserta, itu psikologi berarti nanti diambil 15.900, kesehatan diambil 11.925, dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus ini alokasi kampusnya, gitu, rasionya. Jadi ini sudah jelas ya. Sekian pemaparan dari Kak Ali. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.